Ini yang dikatakan Rasul. Yang membedakan itu khusyuk atau tidak khusyuk, ingat atau tidak ingatnya kita. Ini yang dijelaskan Nabi. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tahu artinya tuh, Bu? Kalau enggak tahu jangan sok tahu. Tidak sah sholat seseorang kamu, ya, kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Jadi kita wajib mengenal yang kita sembah. Yang kita sembah Tuhannya bernama Allah. Wajib kita kenal itu. Sebab kalau kita tidak mengenal, maka sholat kita itu pasti menghayal. Ya, Allah bilang kepada kita, sindiran Allah itu halus tapi menggetarkan jiwa dia. Kata Allah begini, wa minan nasi may ya'budullaha ala khafin. Ada sebahagian daripada manusia, hambaku, dia mengaku menyembah aku, mengingat aku, tapi sayang, yang disembah, yang diingatnya bukan aku, tapi yang disembah, yang diingatnya adalah asma aku, tulisan Allah, lafaz Allah, huruf alif lam lam ha. Allah itu bukanlah tulisan, Allah bukan huruf, Allah bukan lafaz. Kalaulah ibu-ibu sholat, lalu yang kita bayangkan Allahu Akbar, terbayang lafaz Allah, terbayang kulima Allah. Kalaulah terbayang kulima Allah dan lafaz Allah, lalu lafaz Allah itu yang kita katakan Allah, Tuhan, maka sama artinya kita telah menjadikan lafaz dan kulima Allah itu menjadi berhala di dalam pikiran dan hati kita. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita mengenal Allah, mesti mengenal diri yang punya nama, ya, karena nama dengan dirinya tak pernah berpisah, ya. Kalau boleh Ustaz tahu, ibu-ibu ini kan punya nama kan? Nama ibu-ibu letaknya di mana? Pada suami, di KTP, di KK, atau di mana? Pasti enggak tahu tuh. Di KTP, kalau hilang KTP-nya enggak ada namanya lagi. Ada nama ibu-ibu sama nama Ustadz, letaknya itu pada diri. Begitu kita mesti mengenal dan memahami akan Allah, karena diri dengan nama tidak akan pernah berpisah. Tapi Ustadz tak bahas itu. Ya, itu terlampau tinggi kali. Ya, sekarang Ustadz berikan materi yang rendah, yang ringan. Insya Allah, kalau ibu-ibu pahami dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ibadah sholat ini. Karena ini penting. Ya, walaupun ulama detailnya, tetap wajib sholat tuh. Ya, jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau sholat itu penting, tak boleh ditinggalkan, maka jangan ibadah sholat kita itu menjadi ibadah yang hampa. Ya, kata Allah apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu menganggap dan mengira bahwa kamu telah melakukan amal yang terbaik, padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Menurut kita sudah melakukan ibadah yang terbaik ini, tapi menurut Allah belum. Kamu tak mengenal aku. Makanya sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang mengingat Allah. Jadi biar lebih paham ibu-ibu, tak lama-lama, yang penting kita sampai selesai, habis itu kita pulang. Bisa lihat Bu? Ustadz jelas? Ustadz jelas. Yang penting Ustadznya jelas. Kalau tidak jelas khawatir Ustadz buat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Di mana mereka di dalam mendirikan sholat, mereka itu dalam keadaan khusyuk. Jadi Allah menjelaskan dalam surat ini, sesungguhnya orang yang berimanlah yang dikatakan Allah orang yang beruntung.
Kenapa orang beriman dikatakan Allah orang beruntung? Karena orang beriman inilah yang mampu mendirikan sholatnya itu secara khusyuk. Nah, sekarang Ustaz mau nanya, Ustaz tanya jawab itu aja. Nah, ibu-ibu barusan sholat asar kan? Alhamdulillah. Kalau ibu tadi sholat asar, bertanya Ustaz, yang mana pada diri ibu itu yang terlibat di dalam sholat tadi? Kalau agak bingung bahasa Ustaz, mana saja unsur yang terlibat di dalam sholat pada saat ibu mendirikan sholat? Bisa nyambung? Nah, kalau nyambung coba jawab. Seluruh anggota apa, Bu? Lihat nih.